Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Tuhan masih izinkan kami Tuhan Yesus berada, masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami gereja-Mu Tuhan, jemaat GSJ CWS Charisma Family, dimanapun kami berada saat ini Bapak yang baik, kami siap Tuhan Yesus untuk memberikan hati, pikiran, dan juga waktu kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, sebagai persembahan kami yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada saat ini, kita akan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus, Kau hadir di sini. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin. Yesus, Yesus, mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia yang layak terima penyembahanmu, sembah Dia yang layak terima pujianmu, sembah Dia. Yesus, Yesus. Shinara bakatarana malala shanara bakatarana malala share. Haleluya, Kau ku sembah, segala Shinara bakatarana malala shanara baba 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 baba. Shinara bala 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 bala. Ku sembah Kau. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, saya cekul untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Dia layak disembah sekarang sampai selamanya. Kau ku tinggikan Tuhan. Shinara bakatarana malala share. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Mari beri yang terbaik. Hidupmu, hatimu, jiwamu, semuanya milik Dia. Semuanya milik Dia. Yesus, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Rajaku. Segala puji dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima sembah dan pujian kami Yesus. Nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
angkat tanganmu sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Layakan kami Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh, ku selalu senang-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan dan keagungan. Shinera bakatara nama lala, shinera bakatara nama lala, shinera. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, semua pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. 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 Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Segala pujian, syukur kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Namamu yang besar dan layak kami puji. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah Allah, hanya Engkaulah Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap firman ini tak berjatuh ke tanah yang subur berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap untuk firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kabarnya semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali bahwa kita masih bisa beribadah sampai saat ini, sekalipun ibadah kita adalah ibadah online, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya kehadirannya membawa berkat, membawa damai sejahtera, dan membawa kegairahan yang baru, sukacita yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rindu di bulan Juni ini, bulan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada satu tema yang kita hidupi bersama. Ya, tema yang saya ambil untuk di bulan Juni ini berbicara tentang power to grow. Ya, berbicara tentang kekuatan untuk bertumbuh, daya tumbuh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-20, kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang kekuatan atau daya untuk bertumbuh, dalam hidup ini kita membutuhkan daya atau kekuatan. Tentu yang saya maksud adalah kekuatan dari atas, kekuatan dari Tuhan, yaitu dari Roh Kudus. Untuk apa? Untuk bertumbuh menjadi kuat dan menjadi berkat saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, nats kita pada pagi hari ini berbicara tentang orang benar bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tentu dari pembacaan firman Tuhan ini ada hal yang sangat menarik sekali yang menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Jadi bukan asal jika pemazmur menggambarkan kehidupan orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi pohon korma atau pohon palem adalah salah satu jenis pohon yang paling sering ditulis di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Pasti ada alasannya mengapa Tuhan sering menggunakan lambang pohon korma ini di dalam firman-Nya, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Nah, titik beratnya atau poin pertama yang ingin saya sampaikan dari pelajaran kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, berbicara tentang pohon kurma memiliki akar yang kuat, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Akarnya menancap kuat sekali. Nah, di tengah-tengah gurun pasir yang jarang ada air dan bercuaca panas, pohon kurma justru bisa bertumbuh, justru bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir merupakan salah satu tanaman yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim.
Saudara-saudara kasih Tuhan, meskipun terjadi badai yang sangat hebat, yang sering terjadi di padang pasir, tapi pohon korma akan tetap bisa survive atau tetap bertahan. Tidak mudah untuk ditumbangkan atau dihancurkan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi keberadaan pohon kurma di hamparan gurun pasir yang seolah-olah tak berujung itu akan menjadi tanda harapan bagi orang-orang yang tersesat di padang gurun itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi jika seseorang sedang berada di padang pasir, kalau dia bertemu dengan pohon korma, maka dia akan senang sekali, bersuka cita sekali. Ada harapan untuk selamat dalam perjalanan, ada harapan untuk sampai di tujuan berikutnya. Karena apa? Di tengah-tengah pohon korma itu akan ditemukan sumber makanan dan sumber air yang memberikan kesegaran kembali. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menjadi sumber makanan dan minuman bagi orang yang tersesat di padang pasir atau di padang gurun. Nah, pertanyaannya adalah apa sebabnya pohon kurma bisa kuat seperti itu? Berdasarkan penelitian para ahli, bahwa akar pohon kurma bisa tertanam dan tumbuh hingga puluhan bahkan ratusan meter di dalam tanah hingga menemukan sumber air. Jadi pohon kurma yang tumbuh di tengah gurun pasir memberikan sebuah pertanda bahwa di bawah permukaannya ada air atau sumber yang memberikan kehidupan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, bagaimanakah caranya pohon kurma tumbuh di tengah gurun atau di padang pasir? Pohon kurma tumbuh di tengah gurun pasir bukan dengan menumbuhkan tunas terlebih dahulu seperti pohon buah pada umumnya, melainkan akan menancapkan akarnya terlebih dahulu ke dalam. Perhatikan, menancapkan akarnya terlebih dahulu ke dalam tanah sampai menemukan air. Tak peduli berapa dalam sumber air itu ada, maka sedalam itulah akar kurma akan tumbuh. Jadi baru kemudian yang akan menumbuhkan tunas dan batangnya ke atas. Jadi pertumbuhannya agak unik sekali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pertumbuhannya itu ke dalam. Ke dalam dulu pertumbuhannya sampai benar-benar menemukan sumber mata air yang dibutuhkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, bahkan sudah menjadi sebuah tradisi bagi para petani menanam biji kurma akan dengan sengaja menekan biji kurma tersebut dengan menggunakan batu yang sangat besar sekali, ya, dan membenamkan benih kurma itu. Dan supaya apa tujuannya? Ketika dia dibenamkan, ditekan dengan batu, maka salah satu tujuannya adalah maka biji dari kurma itu akan terjaga, akan aman dari badai pasir yang sering terjadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika dia ditekan dengan batu yang sangat besar sekali, maka yang diharapkan adalah biji kurma atau pohon kurma itu akan tumbuh ke bawah dan mencari sumber air. Sangat menarik sekali saudara-saudara kasih Tuhan. Itulah yang membuat dia aman di padang gurun dan bisa bertumbuh dengan baik. Luar biasa sekali. Jadi proses perjuangan pohon kurma untuk bertumbuh dan menghasilkan buah meski hidup di tengah-tengah padang gurun atau di padang pasir, itu adalah simbol dari kehidupan orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Itu adalah simbol dari kehidupan orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Berakar kuat, bertumbuh ke dalam, ya, menghasilkan buah yang lebat meski harus diperhadapkan pada masalah dan penderitaan sekali. Ini yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi pohon kurma, ia akan menancapkan akarnya sampai dalam sekali. Saya ingin jelaskan lebih dalam lagi. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi kelembapan yang disebut juga kadar air di dalam tanah, itulah yang akan merawat dan memberikan nutrisi atau makanan bagi pohon kurma tersebut.
Benih kurma tidak hanya terekspos dengan panas di dalam tanah, tetapi juga benih itu akan terekspos dengan kelembapan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kelembapan bicara tentang soal kadar air di dalam tanah, karena air itu yang akan menghantarkan semua nutrisi atau nutrisari makanan yang ada dalam tanah lewat air tersebut, dan juga lewat bantuan akar itu, sehingga pohon kurma itu bisa tumbuh dengan baik sekali. Nutrisari makanan didistribusikan ke seluruh tanaman. Air yang adalah media yang menghantar makanan yang dibutuhkan benih untuk tumbuh. Jadi sebuah tanaman atau sebuah pohon itu membutuhkan air, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, untuk tumbuh baik dan sehat. Jadi pohon yang punya kadar air yang cukup itu bisa dilihat dari daunnya. Dia daunnya hijau, daunnya warnanya sangat bagus sekali. Tapi kalau daunnya kelihatan coklat dan kuning, kemungkinan besar dia kekurangan kadar air di dalam tanah. Kalau seandainya sebuah pohon yang mengalami seperti itu bisa bicara, dia akan berkata, siram aku sekarang, aku membutuhkan air sekarang. Saya juga sering melihat pot-pot bunga di sekitar di area rumah di mana kami tinggal. Saya melihat kadang-kadang warna dari pohon-pohon atau tanaman-tanaman itu tidak enak dilihat. Bukan hijau, malah coklat dan kuning. Berarti dia sedang kekurangan air. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi pohon yang baik, ya, kalau pohon daunnya berwarna coklat kekuning-kuningan, itu pertanda kurang air. Kelembapannya kurang. Seandainya pohon itu bisa berbicara, dia akan berkata, siram aku, berikan aku air. Nah, demikian juga kalau jiwa dan rohani kita kering, kita membutuhkan yang namanya kelembapan atau kadar air. Jika tidak, maka akan mati segera. Ini yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Belajar dari pohon kurma, bagaimana dia menancapkan akarnya sangat dalam sekali untuk mendapatkan nutrisari yang sangat baik untuk pertumbuhannya yang baik, saudara-saudara kasih Tuhan. Kelembapan yang saya maksud di sini adalah berbicara tentang hadirat Tuhan, Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kita. Mungkin penekanan khotbah saya beberapa minggu belakangan ini, dalam 3 kali saya berkhotbah, saya selalu menekankan supaya kita tinggal dalam hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, menjaga hadirat Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27, firman Tuhan berkata seperti ini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi hadirat Tuhan, Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kita. Bahkan dalam Yohanes 7 ayat 38 jelas sekali firman Tuhan berbicara seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Alkitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Menancapkan akar kita lebih dalam lagi. Tinggal dalam hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Di dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang memberikan kesegaran, yang memberikan kehidupan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat 11 firman Tuhan berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan,
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita membutuhkan hadirat Tuhan. Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kita. Saya rindu jemaat Tuhan membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Menancapkan akar iman kepercayaannya, kerohaniannya lebih melekat lagi kepada sumber air, yaitu Yesus Kristus. Air kehidupan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan datang waktu kita merenungkan firman. Hadirat Tuhan datang ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Hadirat Tuhan ada ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, bahkan ketika kita bersekutu dengan orang-orang percaya. Dan juga ketika kita aktif melayani, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Ketika kita melayani, memberi diri, menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, memberkati orang lain, peduli, ada hati, ada mata yang melihat untuk orang lain dan memberkati orang lain, hadirat Tuhan menyentuh dan menjamah setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan, Roh Kudus memberikan kesegaran bagi kita, memberikan kehidupan bagi kita, memberikan semangat bagi kita. Manusia diciptakan untuk hidup di hadirat Allah. Amin. Laki-laki sebagai imam diciptakan juga untuk diam di hadirat Allah. Orang percaya diam di hadirat Allah. Kebutuhan manusia yang utama dari mulanya adalah hadirat Allah. Karena di mana ada hadirat Allah, saya percaya di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan, di situ ada sukacita, di situ ada kekuatan dan berkat yang baru, dan ada kelimpahan. Amin, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Saya teringat dengan peristiwa ketika Adam jatuh dalam dosa. Hadirat Tuhan meninggalkan dia. Dia hidup dalam ketakutan. Dia hidup dalam kutuk. Dia menderita, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Jadi, jaga hadirat Tuhan. Tancapkan akar iman kita, kerohanian kita lebih dalam lagi. Tanpa hadirat Tuhan, Anda akan kehilangan keindahan dalam hidup ini. Hidup Anda menjadi hambar, saudara-saudara, tidak sejahtera. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah ambiar. Bahasa Jawa ya. Berkeping-keping gitu. Hancur berkeping-keping. Saya tertarik dengan tulisan dari seorang yang bernama Thomas Sullivan dari Babson College. Dia mengatakan seperti ini. Mereka yang membawa nilai-nilai spiritual mereka ke tempat kerja lebih merasa gembira, lebih produktif, dan bertahan lebih lama di tempat kerja mereka. Wah, menarik sekali. Nilai-nilai spiritual yang dibangun, saudara. Menjaga hadirat Tuhan dan membawanya dimanapun, kapanpun, kemanapun dia melangkah. Akan lebih tough, lebih kuat, lebih bersemangat, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi poin yang pertama, titik beratnya adalah pohon korma selalu menancapkan akarnya ke dalam, lebih dalam lagi, dan mencari sumber mata air. Dan sumber mata air itu memberikan kehidupan, nutrisi yang menyehatkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya kita tetap kehidupan kekristenan kita tetap bergairah, bersemangat, hidup dan menghasilkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tidak lain, kita harus tertanam
dan tertancap lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Titik poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, ia akan bertunas atau menumbuhkan batang, muncul tunas, ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Di pelataran Allah kita. Pohon kurma perlu ditanam di kedalaman 2 meter dan jaraknya 10 meter. Jadi tidak berdekatan, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Dalam 1 hektar maksimal yang bisa ditanam adalah 100 batang atau 100 pohon. Karena diperlukan jarak supaya pertumbuhannya baik dan segar dan sehat. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kalau petani menanam pohon kurma, begitu benih itu ditanam, maka di atasnya tadi dikatakan akan ditaruh batu yang sangat besar sekali dan berat supaya dia bisa mengakar lebih dalam terlebih dahulu, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Jadi tidak menumbuhkan tunas ke atas, tapi justru menumbuhkan akar yang lebih dalam terlebih dahulu. Ketika ia menemukan sumber air, maka tunas pohon kurma mulai menggeser batu yang besar dan berat di atasnya. Wah, menarik sekali. Ketika dia udah kuat di dalam, di bawah, maka batu yang besar itu bisa didorongnya dan digesernya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Ini menarik sekali. Saya tidak tahu, ini adalah gambaran dalam kehidupan kita. Mungkin ada batu yang sangat besar sedang menekan kehidupan kita. Saya tidak tahu batu seperti apa itu. Apakah itu batu yang berbentuk sakit penyakit atau batu yang berbentuk tentang mungkin keuangan kita yang tidak stabil saat ini, seperti menekan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sepertinya tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, perhatikan ketika pohon kurma sudah memunculkan tunas yang baru dan batang yang baru, apa yang dilakukan? Maka yang menekan dia, beban berat yang di atas itu mampu digesernya, mampu dijungkir balikannya. Ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, ketika kita menancapkan akar kita lebih dalam lagi di hadirat Tuhan, persoalan apapun tidak akan sanggup untuk menekan kita. Maka kita akan memiliki kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra, menggulingkan atau menggeser itu batu-batu persoalan dalam kehidupan kita. Itu akan tersingkir, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang ekstra, hikmat dan pengertian-pengertian yang baru, ide-ide yang baru, kreativitas yang baru, untuk kita bisa menerobos, muncul dan bertumbuh baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Orang-orang benar bertunas seperti pohon korma. Artinya adalah orang-orang benar diberkati Tuhan dengan kemenangan dan kegembiraan. Mereka akan tumbuh dengan baik. Jika ia anak muda, ia akan menjadi anak muda yang santun dan elok, yang cakap dan cerdas. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa sekali. Kita tahu perjalanan hidupnya begitu banyak beban yang menekan kehidupannya. Masalah silih berganti datang kepada dia. Tapi dia selalu menang atas masalah dan persoalan yang dihadapinya. Dia muncul menjadi pemenang, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Daud juga, dia terpilih dari tengah-tengah keluarga yang mengucilkan dia. Tapi dia muncul menjadi pemimpin yang sangat hebat sekali. Dia dibentuk lewat berbagai tekanan dan persoalan yang menghimpit dia. Tapi dia tidak dikalahkan atau dia tidak dihancurkan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Dialah yang berbicara bagi kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dalam Mazmur ini. Dia mengerti mengapa dia menuliskan itu. Dia meneliti itu. Dia mengetahui bagaimana cara tumbuhnya sebuah pohon kurma
dan menghasilkan buah yang sangat lebat sekali dan menjadi kesegaran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan Daniel juga, dia menjadi anak muda yang santun dan elok, yang cerdas, yang cakap di tengah-tengah di mana pada waktu itu bangsa Israel menjadi bangsa yang ditawan dan salah satunya ada Daniel di sana. Tapi Daniel melewati fase itu dengan baik sekali. Saudara-saudara kasih itu, firman Tuhan berkata Daniel selalu menjaga hadirat Tuhan. Daniel selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia melewati banyak fase dalam hidupnya yang sukar dan sulit, tapi Tuhan ada di pihak dia. Dia sanggup menggeser batu-batu yang menghalangi dia. Dia sanggup menerobosnya dan Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Saya percaya dalam kehidupan kita juga Tuhan sanggup melakukan yang dahsyat, yang luar biasa. Jika ia orang tua, ia akan menjadi orang tua yang dapat diteladani. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia menjadi orang tua, menjadi panutan dalam tutur kata dan tindakan. Jadi orang-orang benar diberkati Tuhan dan memberikan kegembiraan dan sukacita sekali. Mari kita selidiki atau menengok ke dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apakah keluarga kita telah menjadi keluarga yang bertunas seperti pohon korma? Tanda sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi konflik. Lukas 9 ayat 23 firman Tuhan berkata seperti ini. Katanya pada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dari pohon korma kita belajar masalah dan penderitaan yang menekan hidup adalah proses menuju kepada pendewasaan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita. Alkitab menyatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi setiap masalah dan penderitaan yang menekan hidup kita, pastikan bahwa itu adalah proses menuju pendewasaan iman kita dan kerohanian kita. Namun banyak anak-anak Tuhan tidak tahan ketika ia harus berada di padang gurun. Ini yang menjadi persoalan dan masalah. Ada banyak di antara kita tidak betah di proses di padang gurun kita masing-masing. Ada banyak orang yang terus mengeluh, ada banyak orang yang bersungut-sungut, ada orang yang mengomel, bahkan ada orang yang menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketika mereka diproses di padang gurun, mereka memberontak dan marah sekali. Akibatnya apa? Iman mereka tidak bisa bertumbuh. Akibatnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang terkutuk dan tidak pernah melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Tidak pernah mengalami berkat yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Lewat masalah, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, pastikan itu proses untuk mendewasakan kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kita, di tengah keluarga kita, anak-anak kita. Sabar dalam proses itu, nikmati, bertumbuh lebih dalam lagi, sampai engkau memiliki kekuatan yang dahsyat. Engkau tidak sadar Tuhan taruhkan hikmat, Tuhan taruhkan pengertian-pengertian baru, ide-ide yang baru, ya, kreativitas yang baru, semangat yang baru, keberanian yang baru, dan engkau muncul menjadi pribadi penerobos seperti tunas yang kuat, batang yang kuat, menggeser itu batu yang menekan itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah itu suatu hal yang sangat dahsyat sekali di hadirat Tuhan? Saya percaya Tuhan
menolong kita. Titik poin yang ketiga, yang terakhir. Firman Tuhan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi daya tumbuhnya itu kuat sekali. Ya. Power to grow. Kekuatannya itu sangat dahsyat sekali. Ya. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi firman Tuhan sedang berkata kepada kita hari ini, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Orang benar diberkati oleh Tuhan, amin. Sekalipun menjadi tua, mereka tidak merasa tidak produktif. Mereka tetap menjadi produktif, ditandai dengan buah-buah yang dihasilkannya. Jadi kata segar di sini ya, gemuk dan segar, ditulis dengan istilah flourishing, artinya tumbuh dengan subur. Jadi sekalipun udah usia tua, dia tetap tumbuh dengan subur. Lebih baik lagi, lebih maju lagi, berjalan lebih baik lagi. Jadi orang tua yang hidup benar di dalam Tuhan, ia akan terus maju, berjalan dengan baik, bertumbuh dengan subur, dan tetap menghasilkan buahnya. Ketakutan orang pada umumnya adalah menjadi tua. Mengapa? Kadang kita berpikir kalau kita sudah tua, bertambahnya usia dan menjadi tua, maka kondisi fisik semakin melemah. Kekuatan kita semakin menurun. Dan mungkin pendengaran kita akan berkurang, pikun, dan penglihatan kita agak kabur, saudara kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, semakin tua kita semakin produktif kalau kita tertanam di pelataran Allah. Ya. Jika sudah demikian, mereka yang ketakutan menjadi tua merasa sudah tidak berguna lagi hidupnya karena dianggap sudah tidak produktif lagi. Maka banyak orang berlomba-lomba mempertahankan diri agar tetap kelihatan awet muda. Segala cara dilakukan hanya supaya kelihatan tetap muda. Tapi apakah benar demikian? Tidak, banyak orang akhirnya menjadi kecewa ketika mendapati kenyataan yang berbeda dari apa yang diharapkannya. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, sekalipun kita tua, kita tetap produktif, berbuah, gemuk, dan segar. Jadi perhatikan, orang benar tidak akan pernah khawatir dan takut menjadi tua, karena pada masa tua pun mereka tetap dipelihara oleh Tuhan sehingga tetap menghasilkan buahnya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetap percaya. Saya lihat ada di tengah-tengah jemaat kita, di gereja kita, usia 50, 60, 70 lebih, justru semakin dahsyat dan berdampak dan jadi berkat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Gereja kita semakin berdampak bagi masyarakat dan gereja-gereja yang lain lewat aksi misi dan sosial kita di tengah-tengah pandemik ini. Gereja kita justru semakin lebih maju, boleh saya katakan, kalau saya pakai istilah itu bukan untuk menyombongkan, tapi saya pakai istilah itu menyatakan bahwa lewat gereja ini Tuhan mau gereja ini menjadi berkat, berbuah bagi gereja-gereja yang lain, bagi masyarakat, bagi orang, bahkan bagi jemaat kita sendiri. Di masa-masa pandemik ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi orang benar tidak akan pernah khawatir. Saya tidak akan pernah khawatir. Gereja ini tidak akan pernah khawatir, saudara kasih Tuhan. Karena Tuhan mau gereja ini jadi berkat. Sebagai closing atau penutup, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah sampai masa tua, tidak ada jalan lain selain harus berakar kuat kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan. Seringkali kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan secara cepat tetapi tidak mau diproses. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya menjadi seperti pohon kurma, tetap kuat dan menghasilkan buah meskipun di tengah kegersangan
di padang pasir dan di badai yang sangat besar sekali. Dia tetap survive, dia bisa hidup dan menghasilkan buah. Pohon kurma melambangkan pertumbuhan rohani yang baik, keindahan, kemenangan, sukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kitab Raja-Raja disebutkan bahwa bait suci Salomo juga menggunakan lambang pohon kurma sebagai motif untuk keindahan bangunannya. Tentu ada maksudnya, ada filosofinya di dalamnya. Itu melambangkan pertumbuhan yang baik, keindahan, kemenangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 29 sampai ayat 32 dikatakan, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Itu simbol atau lambang kemenangan, sukacita, kemakmuran. Ya, lambang yang menyatakan berkat Tuhan. Sukacita orang-orang percaya yang setia sampai akhir hidupnya dan beroleh mahkota kehidupan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 7 ayat 9, bahwa mereka masing-masing memegang daun-daun palem atau daun korma, tanda kemenangan. Ya, Wahyu 7 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Sukacita orang-orang percaya yang setia sampai akhir hidupnya akan beroleh mahkota kehidupan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dalam menjalani hidup yang penuh ujian dan tantangan ini, tidak seharusnya kita mengeluh dan menjadi lemah. Sebaliknya, harus semakin kuat, ya, berakar lebih dalam lagi sampai mencari sumber air. Air kehidupan adalah Yesus Kristus. Roh Kudus akan memberikan kesegaran bagi kita dan hidup dalam kemenangan senantiasa meskipun di tengah badai, situasi dan kondisi yang penuh tekanan dan ujian ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami diajar, belajar bagaimana pohon kurma bisa survive di tengah-tengah padang pasir, padang gurun dengan cuaca yang ekstrim. Kadar hujan yang rendah, bahkan badai pasir yang bisa tiba-tiba muncul dan menghancurkan dan membinasakannya. Tapi pohon korma bisa tumbuh kuat, tegak, kokoh, dan menghasilkan buah. Kami belajar Tuhan dari daya tumbuh pohon kurma yang sangat kuat sekali, yang menancapkan akarnya lebih dalam lagi mencari sumber air. Demikian juga kehidupan kami ya Tuhan, menancapkan akar iman kami, kerohanian kami lebih dalam lagi kepada Yesus Kristus dalam hadirat Tuhan. Dan kami mampu untuk bertumbuh, membuahkan tunas yang baru, dan memberikan kami kehidupan yang lebih baik lagi, berbuah, gemuk, dan semakin segar ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Di tengah-tengah situasi, di padang gurun yang gersang saat ini ya Tuhan, Engkau mampu menolong kami. Makasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima roti dan anggur. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini.
Saya rindu kita masuk dalam perjamuan kudus yang indah bersama dengan Tuhan, mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Haleluya. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Haleluya. Mari kita mengucap syukur sejenak di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Nya. Berterima kasih untuk Roh Kudus yang menyegarkan kita, yang memberikan kehidupan bagi kita. Lewat kuasa-Nya, lewat kekuatan-Nya, memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang indah ini ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, keluarga-keluarga orang tua, diberkati kehidupan mereka, kebutuhan, keperluan mereka, kesehatan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang Ibu Bapak Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan semua kita diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Satu hal yang ingin saya pesan kepada Ibu Bapak yang ada di rumah, jemaat kami yang kami kasihi, tetaplah mengandalkan kekuatan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu pada saat ini, apakah Anda sedang merasa takut, khawatir, atau mungkin saudara saat ini mungkin dalam keadaan yang sakit, tetap percaya kepada Dia. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Shalom. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada siang ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, ibadah raya online untuk minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Zefanya Sihombing. Dan pada hari Jumat seperti biasa, kita mengadakan doa korporat di rumah kita masing-masing yang akan dimulai pada pukul 19.30. Dan saya percaya kita semua tetap setia mengikuti acara doa bersama ini. Dan mengenai persembahan umum, persembahan misi, dan perpuluhan, silakan transfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan kirimkan bukti transfer ke nomor WA yang ada di bawah ini. Puji nama Tuhan, dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri doa kita, ibadah siang online kita pada siang ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah online pada minggu ini Tuhan.
Karena kami tahu dengan pasti dimanapun kami berada pada saat ini. Mungkin kami saat ini ada di rumah kami, atau mungkin di rumah orang tua kami, di rumah saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan ada di sana. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Apapun menjadi pergumulan hidup mereka ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan jamah oleh bilur-bilur-Mu, mereka akan disembuhkan. Yang punya masalah, Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, menjadi sumber jawaban di dalam kehidupan mereka. Kami punya pengharapan karena kami memiliki Yesus Tuhan kami yang hidup, yang selalu memperhatikan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami sehati membawa jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus yang ada di gereja kami ini, setiap pengajar-pengajar, guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja ini, setiap koordinator yang ada di gereja ini ya Tuhan, semuanya para diakon sampai kepada gembala sidang. Berkatilah, berkatilah, dan Tuhan pakai kami sesuai dengan pelayanan kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Terutama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia saat ini, yang sedang mengalami pandemi COVID Corona ini ya Tuhan, yang dimana membuat orang merasa takut, gentar. Dan banyak di antara kami yang mulai tawar hati ya Tuhan. Tetapi kami tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkatilah negara kami Indonesia Tuhan. Jauhkan dari sekarang virus corona ini ya Bapa. Pulihkanlah negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua pemerintah kami dari mulai presiden sampai kepada bawahan. Semuanya Tuhan, tidak ada satu pun Kau lewati, Kau berkati, Kau pakai mereka. Bahkan Kau memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan untuk menjalani semua program-program ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga virus corona ini akan segera berakhir di negara kami Indonesia yang tercinta ini ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja cabang kami yang ada di Siantar. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Rajunata bersama dengan Novi dan semua pengurus yang ada di sana. Pakailah mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada